Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 7.354 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 643.508 orang. Orang Kemenkes lewat situs satgascovid19.co.id juga mengumumkan penambahan 142 positif COVID-19 yang meninggal dunia sehingga saat ini totalnya menjadi 19.390 orang. Dan di samping itu, kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diumumkan tambahan 4.995 pasien sembuh dan totalnya kini 526.979 orang. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah, saya ucapkan selamat datang di acara Mata Zeva. Bersama saya, Zeva Nyafianti, yang pastinya sudah ada dua narasumber di sebelah saya yang akan saya perkenalkan lebih lanjut dengan tema pada hari ini, yaitu apa strateginya agar COVID-19 tidak menyebar dengan luas. Sebelum acara siang hari ini dimulai, saya dan dua narasumber saya sama-sama melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Ini salah satu pencegahan dari virus COVID-19 di Indonesia. Saya akan memperkenalkan dua narasumber pada siang hari ini. Selamat datang kepada Dr. Citra Kusumawardani dari Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang, Dok. Siang juga, Kak Zeva. Dan juga pastinya ada Dr. Nurhaliza dari Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat siang, dokter. Siang, Kak Zeva. Apa kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah, baik, Kak. Dan pastinya sesuai dengan tema pada siang hari ini, kita akan membahas strategi atau perubahan perilaku agar COVID-19 tidak menyebar luas karena dilihat dari angka peningkatan yang terus melonjak setiap harinya. Nah, untuk Dr. Liza, apakah ada yang lebih bisa dilakukan masyarakat untuk melakukan pencegahan dari COVID-19 ini? Iya, terima kasih Mbak Zeva atas pertanyaannya. Sebenarnya kita harus berupaya bersama-sama untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 ini. Nah, kebanyakan sekarang orang yang menyebarkan virus tersebut adalah orang yang tanpa gejala. Dia tanpa sadar membawa virus tersebut. Karenanya, protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Kita sadar bahwa aktivitas harus tetap dilakukan, tapi dengan perilaku yang berubah. Kalau kita tetap berperilaku seperti yang sebelumnya, yang sama dengan kondisi normal, aktivitas berjalan, tetapi penularan tetap terjadi. Maka, yang harus kita lakukan segera, aktivitas berjalan diikuti dengan perilaku pencegahan penularan. Nah, untuk Dr. Liza, apakah ada yang lebih bisa dilakukan masyarakat untuk melakukan pencegahan dari COVID-19 ini? Baik, ada 3 poin perilaku utama yang harus benar-benar dilakukan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, poin ketiga ini sangat sulit untuk dilakukan karena manusia adalah makhluk sosial yang terbiasa berkumpul, bertemu, tetapi karena pandemi ini kita harus menerapkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, terima kasih untuk Dr. Liza. Kita langsung beralih ke Dr. Citra yang terjun langsung ke rumah sakit. Banyak sekali nih, Dok, dokter dan perawat yang terkena COVID-19. Padahal sudah jelas mereka memakai pakaian lengkap. Bisa dijelaskan, Dok, bagaimana cara Anda berkomunikasi sama dokter dan pasien? Apakah tetap menggunakan masker atau gimana untuk pengalaman dokter sendiri? Baik Mbak Zeva, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya lihat, justru di rumah sakit ini kebanyakan orang mungkin sudah takut duluan. Mereka langsung menggunakan masker. Mereka sudah tahu bahayanya jika melepaskan masker. Kita di sini memang tidak henti-hentinya untuk mengedukasi pasien. Mereka benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ada.
Nah, bukan hanya yang ada di rumah sakit saja, tetapi di luar sana, kita memang harus mengedukasi masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan mengikuti protokol yang ada. Baik dok, sekarang kan sudah banyak yang menggunakan masker, tetapi mereka tidak tahu pasti bagaimana cara menggunakan masker yang tepat. Bisa beritahu dok, bagaimana panduan memakai masker yang tepat? Efektivitas memakai masker yang baik dan benar dapat menekankan penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, pastikan kita untuk mencuci tangan dengan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara masker dan wajah. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal 4 jam. Dan harus mengganti masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya untuk pandemi dapat kita lewati. Terima kasih. Kita harus mengikuti aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk berjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Jika sedang berada di luar rumah, hindari kerumunan agar tidak bersentuhan dengan orang lain. Dan diusahakan jika ingin makan di restoran atau di rumah makan, dilihat dulu apakah mereka sudah mematuhi protokol kesehatan seperti adanya tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Jika ingin COVID-19 menurun penyebarannya, kita harus mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jika tidak mematuhinya, maka makin meningkat yang terjangkit virus COVID-19 ini. Saya Zevanya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.